Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu vektor. Silahkan disimak ya. Nah, sebenarnya vektor ini tujuannya atau manfaatnya itu bisa kalian lihat pada saat penggunaan aplikasi GPS ya. GPS itu Global Positioning System. GPS itu digunakan pada apa? GPS itu digunakan pada saat kalian pesan Gojek atau share lokasi, itu digunakannya dengan menggunakan atau dengan konsep vektor ya. Nah, definisi vektor itu apa? Definisi vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi tidak hanya nilai saja, dia juga punya arah. Contohnya, nah di situ ada gambar Yusuf yang sedang berjalan ke arah barat sejauh 100 meter. Jadi ada nilai dan ada besaran ya. Nah, yang ini cara menuliskan notasi vektor. Boleh dengan huruf ditebalkan atau dengan huruf yang ditulis dua huruf ya. Bagaimana cara menggambar vektor? Nah, lihat ya, cara menggambar vektor itu harus ada titik pangkalnya dan ujungnya berupa panah. Jadi kalau menggambar ada titik, ada ujung vektornya. Oke, kita lanjut ke penjumlahan vektor dengan cara gambar atau grafis ya. Yang pertama dengan metode segitiga. Itu vektor A. Nah, pangkalnya vektor B kita letakkan pada ujungnya vektor A, sehingga hasilnya, nah itu A tambah B itu hasil itu berarti resultan ya. Yang kedua, metode jajar genjang. Jajar genjang itu bentuknya seperti jajar genjang ya. Jadi ada vektor A tambah B, A yang biru, B yang hijau. Vektor A dikopi ke seberangnya, vektor B dikopi ke seberangnya, sehingga hasilnya A tambah B, bentuknya seperti jajaran genjang. Nah, yang berikutnya metode poligon. Poligon ini banyak vektor, berarti lebih dari 2 vektor ya, bisa 3 vektor. Dilihat di situ ada vektor A, B, dan C. Nah, kita jumlahkan mirip seperti metode segitiga, tetapi ini jumlah vektornya banyak. Nah, bagaimana menggambar hasil atau resultannya? Itu pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung. Jadi pangkal hasilnya ada di pangkalnya A, ujung hasilnya ada di ujungnya C. Yang mana hasilnya? Hasilnya itu yang di panah merah ya. A tambah B tambah C itu hasil akhirnya yang ada diwarnai warna merah. Oke, sekarang lanjut ke pengurangan vektor. Ada vektor A dikurang vektor B. B itu kan kalau dilihat dari gambar arahnya ke kanan. Karena kita kurang, maka tandanya menjadi minus, arahnya kita balik. Yang tadinya ke kanan menjadi ke kiri. Sehingga hasilnya yang di panah hitam itu ya, A dikurangi B. Perhatikan itu tandanya dibalik. B dengan min B berbeda ya. Nah, ini berikutnya adalah penjumlahan vektor dengan rumus kosinus. Bisa dilihat Fr atau jumlah resultan vektor F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 kali F2 kali cos alfa ya. Dilihat keterangan yang di bawah. Nah, ini adalah tabel nilai sudut sin kostan. Sebenarnya apa hubungannya sudut dengan vektor? Sudut dengan vektor itu sangat berhubungan. Sudut menentukan kemana arah dari besaran vektornya. Kenapa ada sudut sin kostan? Itu sebenarnya diambil dari perbandingan segitiga siku-siku. Apa hubungannya perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut dengan vektor? Jadi arah kita atau posisi kita itu kan dicatatkan dalam segala arah, sehingga kita interpretasikan dalam bentuk lingkaran. Nah, lingkaran itu kalau diambil titik tengahnya, titik pinggirnya, bentuknya menjadi seperti segitiga siku-siku. Nah, perbandingan besaran sisi-sisinya itu menjadi sudut sin kos. Sekarang simak contoh soal berikut ya. Diketahui dua buah vektor masing-masing besarnya 8 Newton dan 6 Newton. Tentukan nilai resultan. Resultan itu hasil penjumlahan dari kedua vektor tersebut jika titik pangkalnya berimpit dan membentuk sudut 60 derajat. Diketahuinya F1 8 Newton, F2 6 Newton. Sudut
kuadratnya 60 derajat. Berapa resultan atau hasil penjumlahannya? Kita masukkan dulu ke rumusnya. Rumusnya seperti yang tadi, R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 kali nilai dari cos 60 derajat. Nah, di situ ada coretan Ibu ya. Di situ kan 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Nah, hasil dari 2 dikali 8 dikali 6 dikali nilai dari cos 60 itu harusnya 48, bukan 24 ya. Jadi yang benar adalah hasilnya akar 148. Oke, contoh soal kedua. Di situ ada laras menuju ke timur atau ke kanan sejauh 40 meter, kemudian dia berbelok ke utara. Utara itu di atas ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini maka harus kita gambar terlebih dahulu. Gambar yang arah ke kanan, gambar yang arah ke atas. Nah, vektor perpindahannya yang miring itu ya. Mengerjakannya dengan rumus Pitagoras. Di SD sudah dipelajari ya. R sama dengan akar 40 kuadrat plus 30 kuadrat, maka hasilnya menjadi 50 meter. Baik, sampai di sini pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.